Farmasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada kulit dan jenis obat. Nah, sebelumnya, apa pengertian penyakit kulit itu? Nah, penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah baik iritasi atau meradang. Kondisi ini biasanya menyebabkan kulit gatal, bersisik, perih, hingga memerah. Biasanya infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit menjadi penyebab penyakit kulit yang paling umum. Nah, ini contoh-contoh penyakit kulit. Yang pertama yaitu ada melanoma. Melanoma yaitu kanker kulit yang berkembang pada melanosit, sel pigmen kulit yang berfungsi sebagai penghasil melanin. Melanin inilah yang menyebabkan melanin inilah yang berfungsi menyerap sinar UV dan melindungi kulit dari kerusakan. Nah, penyebab melanomanya itu ketika sel-sel pigmen kulit berkembang secara tidak normal. Sebagian orang yang beranggapan penyebab munculnya melanoma dikarenakan kulit yang terlalu sering terpapar sinar UV alami atau buatan. Nah, obatnya yaitu ada dacarbazine. Efek sampingnya yaitu anoreksia, mual dan muntah, kerontokan rambut hingga kebotakan, hipotensi ortostatik, nyeri otot, dan nyeri di tempat menyuntikan. Kenapa dacarbazine ini mengalami kerontokan? Karena ini obat untuk kemoterapi. Nah, untuk dosisnya 2-4,5 mg per hari selama 10 hari diulang dalam 4 minggu. Sedangkan kalau diulang dalam 3 minggu yaitu 200-250 mg. Nah, kalau setiap 3 minggu melalui infus selama 15-30 menit yaitu 850 mg. Nah, mekanisme dacarbazine ini yaitu bekerja dengan meltilating guanin pada posisi O6 dan N7. Guanin adalah satu dari 4 nukleoida yang membentuk DNA. Untai DNA ini teralkilasi tetap bersatu sehingga pembelahan sel menjadi tidak mungkin. Hal ini mempengaruhi sel kanker lebih banyak daripada sel sehat karena sel kanker membelah lebih cepat. Nah, beberapa sel sehat juga masih akan rusak. Dacarbazine diaktifasi secara bioaktif dalam hati dengan demetilasi menjadi MTXC dan kemudian diazometana yang merupakan dengan agen alkilasi. Nah, cara pakai dacarbazine ini, obatnya dimasukkan melalui suntikan ke dalam pembuluh darah oleh seorang dokter. Obat ini diberikan pada jadwal yang diarahkan oleh dokter. Dosis didasarkan pada kondisi medis, ukuran tubuh, dan respon terhadap pengobatan tersebut. Nah, melanoma juga yang kedua yaitu obatnya temodal atau temozolomid. Efek sampingnya yaitu rambut rontok, kejang-kejang, batuk tidak berdahak, napas pendek, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, mual, sakit perut atas dan gatal-gatal, dan insomnia. Nah, untuk dosisnya yaitu 200 mg setiap hari selama 5 hari setiap 28 hari. Nah, untuk mekanisme kerjanya juga meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dengan cara menghambat transport Na+, K+, dan ATPase, meningkatkan Na intraseluler, dan akhirnya meningkatkan kalsium intraseluler melalui pertukaran Na+, dan Ca2+. Nah, cara pakainya itu bagaimana sih? Obat ini biasanya diminum sekali sehari atau sesuai dengan arahan dokter. Untuk mengurangi mual dan muntah, minumlah saat perut kosong 1 jam sebelum atau 3 jam setelah makan. Untuk memastikan obat dalam tubuh konstan, minumlah dalam waktu yang sama setiap hari yang berhubungan dengan jam makan. Contohnya selalu 1 jam sebelum makan malam atau selalu 3 jam setelah makan malam. Nah, selanjutnya ada penyakit kudis atau skabies. Nah, kudis yaitu kondisi yang ditandai dengan munculnya
Rasa sangat gatal di kulit terutama pada malam hari disertai dengan timbulnya ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau lepuhan kecil bersisik. Nah, kondisi ini juga merupakan dampak dari adanya tungau yang hidup bersarang di kulit. Nah, penyebabnya yaitu disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut membuat lubang menyerupai terowongan pada kulit untuk dijadikan sarang. Mereka bertahan hidup dengan benalu di kulit manusia dan akan mati dalam beberapa hari tanpa manusia. Nah, maksudnya itu jika manusia meninggal gitu, jadi tidak bisa bertahan hidup di dalam kulit ini. Penularan tungau juga terjadi melalui dua cara, yaitu kontak langsung dan tidak langsung. Seperti melalui kalau kontak langsung itu pelukan atau berhubungan seksual, berjabat tangan, dan kalau tidak langsung itu dari pakaian, dari tempat tidur yang mempunyai penyakit kudis tersebut. Nah, obat-obatnya yaitu ada salep skabimid atau di dalamnya itu ada permetrin. Efek sampingnya yaitu sensasi terbakar yang menyengat selama sementara waktu serta pruritus, rasa gatal di sebagian atau seluruh tubuh. Nah, untuk dosis untuk dewasa oleskan secara tipis sekitar 30 gram ke permukaan kulit, kepala hingga telapak kaki. Diamkan 8 sampai 14 jam sebelum membilas. Nah, untuk anak-anak 2 sampai di bawah 12 bulan, 2 sampai 12 bulan yaitu dioleskan secara tipis sekitar 3 sampai 75 gram ke permukaan kulit. Diamkan sama selama 18 sampai 14 jam. Nah, untuk 1 tahun sampai 5 tahun yaitu dioleskan sekitar 7 sampai 5 gram. Kalau 6 sampai 12 tahun 15 gram dan untuk 12 tahun dosisnya sama seperti yang dewasa. Nah, mekanisme permetin juga merupakan obat antiparasit yang menyebabkan kelumpuhan otot atau paralisis pada parasit serta membunuh parasit. Obat ini bekerja dengan cara menghancurkan sel parasit tersebut. Nah, cara pakainya sudah ya tadi sama dengan ini. Dioleskan secara tipis dan didiamkan selama 8 sampai 14 jam gitu. Nah, untuk salep lindane yaitu efek sampingnya pusing, mengantuk, kulit terasa gatal, terbakar, kering dan muncul ruam, tubuh serasa gemetar gitu. Nah, untuk dosisnya dewasa itu dioleskan sedikit pada kulit leher hingga jari kaki dan biarkan selama 8 sampai 12 jam. Setelah itu mandi hingga bersih. Nah, untuk anak-anak di atas 1 bulan yaitu berikan dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping. Nah, untuk 1 bulan juga dioleskan sedikit lotion atau cairan dan pijat di bagian kulit kepala hingga jari kaki, biarkan 6 sampai 8 jam lalu bersihkan. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu lindane bekerja dengan cara membunuh serangga kecil atau tungau beserta bibit telur yang menyebabkan kudis. Infeksi penyakit kudis juga bisa disebut kutuan. Obat ini tidak boleh digunakan untuk mencegah atau mengatasi kudis kambuhan. Nah, cara pakainya potong kuku lalu bersihkan dengan air hangat lalu tunggu sekitar 1 jam. Setelah itu setelah mandi baru Anda bisa melakukan penggunaan obat ini. Nah, yaitu kocok dulu, setelah dikocok oleskan sedikit ke seluruh tubuh dari bagian leher hingga kaki sesuai petunjuk dokter. Bisa menggunakan sikat gigi diolesnya ya, bisa bawah kuku yang di sini. Tungau kudis juga biasanya menyukai daerah kuku. Jangan lupa untuk membuang sikat gigi yang telah digunakan mengoleskan obat dengan cara dibungkus plastik. Nah, selanjutnya yaitu ada herpes adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering.
luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Nah, selanjutnya ada penyebab dari herpes adalah yaitu herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung, yakni kulit dengan kulit pengidap yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ada obat herpes yaitu acyclovir cream. Efek sampingnya yaitu bibir pecah-pecah, kulit kering, mengelupas, nyeri dan rasa terbakar di kulit, gatal, kemerahan, dan iritasi di area kulit yang diolesi. Nah, untuk dosisnya, oleskan acyclovir 5 kali sehari setiap 4 atau 5 jam. Nah, mekanisme kerjanya yaitu acyclovir yaitu suatu produk yang baru memiliki efek antivirus setelah dimetabolisme menjadi acyclovir trifosfat. Langkah yang penting dari proses ini adalah pembentukan acyclovir monofosfat yang dikatalis oleh timidin kinase pada sel hospes yang terinfeksi oleh virus herpes atau varicella zoster atau fosfotransferase yang dihasilkan oleh sitomegalovirus. Kemudian enzim seluler menambahkan gugus fosfat untuk membentuk acyclovir difosfat dan acyclovir trifosfat. Cara pakainya yaitu cukup dioleskan pada area yang terinfeksi setelah dibasuh dan dikeringkan. Nah, selanjutnya yaitu ada betamethasone and cream. Ini juga untuk obat herpes. Nah, ada efek sampingnya nih. Efek sampingnya yaitu iritasi kulit, rasa gatal dan terbakar, kulit kering, timbulnya jerawat, penipisan kulit, stretch mark, dan lain-lain. Nah, dosisnya oles 3-4 kali per hari secara rutin. Mekanisme kerjanya, betamethasone ini dalam betamethasone mengendalikan peradangan dengan menghambat pembentukan protein. Selain itu, perpindahan sel-sel darah putih atau leukosit polimorfonuklear juga ditekan sehingga pembuluh darah dan komponen sel bisa lebih stabil. Cara pakainya, betamethasone yang digunakan dengan dioleskan tipis-tipis pada bagian yang membutuhkan setelah dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada penyakit panu. Panu adalah infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Infeksi kulit ini muncul secara perlahan. Namun, seiring berjalannya waktu, bercak kulit tersebut menyatu dan membentuk bercak kulit yang lebih besar. Nah, ini ya contohnya. Nah, selanjutnya ada penyebabnya. Penyebab utama panu yaitu perkembangan jamur malassezia pada kulit. Jamur menyebabkan panu bisa ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Jamur ini baru akan menyebabkan masalah saat tumbuh secara abnormal, misalnya dipicu karena lemahnya sistem kekebalan tubuh atau perubahan hormon. Nah, selanjutnya obat panu yaitu ada Calvanac. Efek sampingnya yaitu kulit terbakar, terasa tersengat, nyeri saat disentuh atau kering, kulit iritasi, kemerahan atau mengelupas. Nah, untuk dosisnya, dosis dewasa oleskan secara merata di area kulit yang terinfeksi jamur 2-3 kali sehari. Nah, untuk dosis anak umur lebih dari 12 tahun sama dosisnya dengan dosis dewasa. Nah, untuk mekanisme kerjanya, miconazole nitrat ini merupakan senyawa anti jamur dan dari jenis imidazole yang kerap digunakan untuk topikal. Penyebab ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan substansi penting untuk pertumbuhan jamur. Obat ini tidak efektif untuk bakteri dan virus. Cara pakainya dibersihkan terlebih dahulu tempat yang terkena virusnya, lalu dibersihkan dan dioleskan tipis-tipis ke kulit sebanyak 2-3 kali sehari. Nah, yang kedua ada Canesten cream. Efek sampingnya itu muncul lepuh pada kulit, rasa tidak nyaman dan nyeri pada kulit, rasa terbakar pada kulit. Nah, untuk dosisnya oleskan Canesten 2-3 kali sehari selama 2-4 minggu. Nah, untuk mekanisme kerjanya, obat ini termasuk golongan imidazole yang bekerja dengan cara mengubah
permeabilitas dinding sel jamur. Nah, cara pakainya yaitu sebelum menggunakan canesten krim ini, pastikan bagian tubuh yang terinfeksi dalam keadaan kering. Oleskan krim canesten secukupnya di area yang bermasalah 2-3 kali sehari. Disarankan untuk tidak berbagi penggunaan handuk atau pakaian supaya infeksi jamur tidak menular ke orang lain. Nah, selanjutnya ada bisul atau furunkel. Bisul atau furunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Seperti ini ya, bisul. Nah, penyebabnya apa? Penyebab utama bisul yaitu infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Pada beberapa orang, bakteri ini dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk ke dalam folikel rambut, misalnya meluka gores atau gigitan serangga. Nah, selanjutnya ada obat bisul yaitu mupirocin. Efek sampingnya ada sensasi rasa terbakar, nyeri, ruam, kulit kering, dermatitis kontak, dan lain-lain. Nah, untuk dosisnya dewasa dan anak usia di atas 1 tahun oleskan 3 kali sehari selama 10 hari dan evaluasi kembali apabila tidak ada respon klinis selama 3-5 hari. Nah, untuk mekanisme kerjanya, mupirocin ini bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Cara pakainya bagaimana? Nah, cara pakainya sebelum menggunakan krim salep ini, bersihkan dulu area yang ada bisulnya. Terus oleskan salep tipis-tipis yang terkena terinfeksi, oleskan salep ke bagian terus cuci kembali tangan yang sudah pada salep itu gitu. Nah, selanjutnya ada gentamisin. Efek sampingnya apa? Iritasi ringan pada kulit, kemerahan, gatal-gatal. Nah, hentikan penggunaan jika ada ruam, kemerahan, kesulitan bernapas, sesak dada gitu, pembengkakan mulut, wajah, bibir atau lidah, dan lain-lain. Nah, dosis salep berbeda-beda pada setiap orang tergantung keparahan infeksi dan kebutuhan masing-masing pasien. Secara umum, dosis salep gentamisin adalah 3-4 kali sehari dioleskan secukupnya pada kulit yang terinfeksi. Mekanisme gentamisin, mekanismenya yaitu gentamisin merupakan antibiotik golongan aminoglukosida yang efektif menghambat pertumbuhan kuman-kuman penyebab infeksi kulit, baik itu infeksi primer atau sekunder. Jadi salep gentamisin ini dapat menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan. Cara pakainya yaitu cuci tangan sebelum menggunakan salep, bersihkan dan keringkan area kulit yang akan diobati, ambil salep secukupnya lalu dioles tipis-tipis pada kulit yang terinfeksi. Bila perlu, tutup area kulit dengan kasa, pembalut steril, cuci tangan setelah menggunakan salep. Kemudian jika Anda menggunakan produk ini untuk mengobati tangan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.